Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin tenaga medis, marketing dan dokter hewan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya Dr. Muhammad Burhan. Hari ini hari Senin tanggal 22 Januari 2024, saya akan menyampaikan materi ilmu penyakit hewan dengan bab infeksi pada saluran reproduksi, khususnya pada hewan besar, yaitu sapi, kambing, domba, dan babi. Materi ini sangat penting karena kaitannya sama reproduktivitas, jadi keberlanjutan reproduksi. Nah, reproduktivitas kalau pada sapi perah, keberlanjutan daripada produktivitas, yaitu produksi susu. Karena kalau katakanlah ada gangguan reproduksi pada sapi perah, otomatis gangguan pula pada produksi susu. Karena artinya ada produksi susu ketika ada kelahiran, gitu ya, alamiah. Jadi penyakit infeksi saluran reproduksi ini ada yang paling umum itu adalah infeksi Brucella atau brucellosis pada sapi. Ini kalau pada sapi namanya Brucella abortus. Kalau pada babi Brucella suis. Kemudian ada kalau pada kambing domba Brucella ovis. Jadi pada sapi Brucella abortus, pada babi Brucella suis. Kalau pada kambing domba Brucella ovis. Kemudian tapi ini kalau dibahas jadi tema tersendiri. Jadi ini salah satu penyakit infeksi reproduksi. Kemudian ada lagi oleh Leptospira. Jadi ada bakteri Leptospira. Nah, saya ulang kembali, kalau pada kasus infeksi Brucella abortus pada sapi itu paling spesifik terjadi keguguran atau abortus pada umur kebuntingan antara 5 sampai 8 bulan umur usia kebuntingan. Jadi artinya sudah mendekati lahir, jadi sangat sayang. Dan nanti biasanya itu kondisi fetus atau kondisi janin bayinya itu kondisinya lemah atau mati. Kalau Brucella ini karena paling katakanlah penyakit infeksi reproduksi yang paling berbahaya lah di seluruh Indonesia. Jadi hampir belum ada yang bebas. Ya memang paling Jawa Tengah. Jawa Barat juga banyak sekali sama. Kemudian kalau Leptospira itu abortus pada usia kebuntingan akhir, trimester akhir. Jadi sepertiga kebuntingan akhir. Jadi contohnya kalau sapi itu keguguran pada usia sekitar 6-7 bulan. Itu kalau Leptospira. Kemudian ada lagi karena protozoa. Jadi ada bakteri, ada protozoa. Protozoa ini parasit ya. Protozoa ini. Nah, contohnya kalau pada kucing itu toksoplasma itu. Toksoplasma itu keguguran atau tidak, itu pada kucing itu toksoplasma felis, toksoplasma, toksoplasmosis. Nah, toksoplasma ini menular ke manusia, yang berbahayanya menular kepada manusia. Tapi Brucella ini juga disinyalir, tapi belum peak gitu ya. Jadi juga bisa menular ke manusia. Makanya kalau terjadi wabah Brucella itu harus di stamping out, artinya harus dibakar. Dan resikonya katakanlah yang mati kan memang janinnya,
tapi kan induknya tidak mati. Tapi ini katakanlah kalau idealnya kalau di luar itu di stamping out, kalau contoh kata baru terdiagnosa satu, yang lain belum, ini harus di stamping out. Jadi kalaupun memang dimakan sah-sah saja, tapi kalau katakanlah kondisinya katakanlah yang resikonya itu bukan yang makan, yang memasak resikonya itu. Ya, karena kan masak kondisi kontak sama daging, kontak sama darah, itu kan semuanya mengandung Brucella, tapi kontak sama saluran reproduksi. Kalau yang masak mah udah mati, itu yang namanya bakteri itu pasti dengan pemanasan mati. Nah, itu. Kemudian kalau penyakit ini, penyakit Brucella ini bisa mengakibatkan jadi kerugian ekonomis yang luar biasa. Karena ketika salah satu terjadi infeksi Brucella nanti akan menular, pasti menular. Makanya harus seperti diisolasi. Nah, kemudian selanjutnya itu hanya sekedar pembukaan penyakit infeksi reproduksi. Nah, kemudian faktor penyebab daripada katakanlah penyakit infeksi reproduksi ini, kalau yang umumnya ya, ini saya di luar itu karena penanganan postpartus. Penanganan setelah melahirkan, penanganan postpartus tidak aseptis, jadi tidak aseptis. Contoh dalam suatu farm, kemudian setelah kelahiran katakanlah tidak kalau idealnya kan habis melahirkan itu kan harus katakanlah diirigasi saluran reproduksinya dengan apa? Diirigasi dengan air hangat yang dicampur dengan garam 0, kalau agak banyak nggak apa-apa, sekitar 1%. Jadi kalau contoh airnya 10 liter itu harus butuhnya banyak, 10 liter air gitu ya, itu garamnya butuh 100 gram atau 100 gram. Kemudian apa? Diirigasi sampai bersih, sampai benar-benar tidak ada darah. Dan ini kalau akhirnya katakanlah masih tersisa darah dan sebagainya, kemudian tidak dikeluarkan secara normal oleh sapi atau hewan, ini mengakibatkan darah ini menjadi media tumbuhnya bakteri. Akhirnya terjadi peradangan namanya endometritis, radang uterus, endometritis. Nah, setelah itu kan kemudian setelah itu diberi apa? Harus dikasih larutan betadine. Betadine berapa? Larutan iodin 0,2%. Contohnya katakanlah tadi kan udah bening airnya ya, udah bening, dikasih iodin 0,2%. Jadi kalau katakanlah 1 liter air ini diberi 100 mili iodin 2% atau betadine itu diirigasikan ke dalam. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya semua lapisan permukaan uterus ini udah tersterilisasi oleh iodin, sehingga semua mikroorganisme baik bakteri, virus, lingkungan itu sudah mati. Nah, ideal lagi kemudian diberikan apa? Diberikan antibiotik, entah bentuknya bolus, contoh seperti Invatin bolus itu, Invatin kaplet masukkan. Kalau untuk sapi ya dikasih itu kalau Invatin kaplet itu dikasih 5 ya. Kasih 5 Invatin kaplet intrauterin, itu masih membuka, kan masih membuka. Itu lebih aman. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor abortus. Jadi setelah abortus ini kan, setelah abortus contoh ini anggap aja infeksi Brucella, abortus. Ini akhirnya mengakibatkan infeksi oleh bakteri lain selain brucellosis karena penanganan setelah abortus ini tidak baik. Di samping brucellanya berkembang lebih pesat karena medianya ada cairan amnion atau saling ketuban, kemudian darah itu menjadi media. Nah, bakteri lingkungan pun karena saat itu kan serviks membuka, jadi saluran reproduksi membuka, otomatis semua bakteri masuk. Ini lebih parah kembali. Jadi saluran reproduksi, makanya akhirnya menjadi endometritis. Nah, cuman kalau secara fisiologi Tuhan sangat baik.
Kalau di alam, terus kenapa kalau di alam baik-baik saja? Karena di alam, jadi begini, kalau secara normal, ini saya bicara, kalau itu kamu bicara farm, komersil itu kan lebih intensif. Kalau di alam itu, yang namanya hewan itu ketika katakanlah dia melahirkan, itu hormon yang tinggi adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini mengakibatkan kontraksi daripada uterus, akhirnya mengeluarkan semua jasad-jasad zat-zat organik, ya darah, cairan, kemudian termasuk katakanlah kalau ada termasuk yang namanya kotiledon itu yang kalau orang namanya apa itu Bali, kalau Jawa namanya batin, itu kan darah paling itu keluar dari sini karena kontraksi. Kemudian pada saat dia mulai disusuin, ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini mengakibatkan kontraksi lagi, lebih keras, sehingga keluarlah semua material organik, zat organik, material organik, darah, cairan itu keluar semua sampai bersih. Nah, setelah itu nanti terjadi involusi uterus. Involusi itu uterus mulai mengecil kembali. Jadi besar sekali. Bayangkan uterus awalnya cuma segini, kalau ya enggak lah, saya lebih besar ya, tapi segini gitu. Nah, kalau ketika buntung kan dia bisa volumenya itu bisa cairan amnion 3 kali lipat berat, kalau beratnya 25 kilo berarti jadi 100 liter volumenya. Itulah hebatnya Tuhan. Nah, setelah itu dia mengecil kembali, jadi involusi uterus. Nah, kemudian setelah itu nanti kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan dia serviks menutup lagi. Serviks menutup kembali. Nah, nanti kapan buka lagi? Membuka tapi tidak membuka sepenuhnya. Saat katakanlah dia birahi, dia membuka kembali. Ketika dia siap menerima sperma. Nah, itu jadi maka penanganan kerugian daripada infeksi reproduksi ini diantaranya adalah, kalau saya pernah jelas, ketika tidak terjadi kebuntingan maka tidak ada produksi susuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siklus reproduksi terganggu. Jadi ketika ada infeksi itu ada nanah di dalam saluran reproduksi, sementara serviks menutup. Nah, itu mengakibatkan hewan tidak akan menghasilkan hormon estrogen, yang ada hormon progesteron, sehingga tidak ada siklus birahi, sehingga tidak ada konsepsi, tidak ada perkawinan, sehingga tidak mungkin ada kebuntingan. Jadi itu infeksi reproduksi. Nah, kemudian di antaranya lagi faktor penyebab adalah retensi plasenta. Ini tidak ada kasus brusellosis katakanlah, tapi saat brusellosis juga ada retensi plasenta. Retensi plasenta itu kan plasenta tertinggal di dalam uterus karena suatu hal, biasanya karena hormonal. Nah, ini plasenta yang tidak keluar sepenuhnya ini akan mengakibatkan sama menjadi media tubuh berkembangnya mikroorganisme. Nah, akan menjadi radang lagi, namanya terjadi radang endometritis tadi. Memang kasus-kasus reproduksi ini tidak mengakibatkan kematian, tetapi mengakibatkan kerugian reproduksi dan produksi. Jadi pahami ya di situ ya. Nah, kemudian infeksi saluran reproduksi ini gejala klinisnya adalah tadi kan faktor penyebabnya udah ya, penyebabnya ada infeksi bakteri, ada infeksi protozoa, ada bisa virus, jamur juga bisa. Nah, kemudian gejala klinis daripada infeksi saluran reproduksi, satu, hewan normal, kalau makan apa-apaan semuanya normal. Bisa demam bisa tidak. Kalau terjadi akut tiba-tiba bisa demam, tapi rata-rata tidak demam. Hanya yang paling nampak adalah satu, adanya leleran berwarna keruh. Jadi kalau leleran dari vagina itu yang normal adalah bening seperti putih telur, itu saat dia birahi.
Nah, kalau ini tidak, ini keluar terus tidak saat birahi, lelerannya warnanya atau kuning atau dia warna putih keruh, bening keruh, bening keruh gitu, bening keruh. Kemudian ada lagi, ada kali nanah. Ini berarti jadi infeksi saluran reproduksi, paham ya? Paham ya? Jadi ketika ada leleran bukan bening, bau, kemudian bau, karena ada pembusukan, ya. Itu berarti dia ada infeksi saluran, itu paling spesifik. Jadi ketika harus ada leleran dari vagina berwarna tidak bening, bisa kuning, bisa nanah, bisa keruh, dan berbau. Nah, kemudian tidak terjadi atau bisa terjadi. Jadi tidak terjadi. Jadi kalau kronis tidak terjadi estrus, tidak terjadi siklus estrus. Tapi kalau masih awal ini bisa estrus. Nah, kemudian kalau sudah kronis justru kadang nanti tidak adanya leleran di dalam keluar dari vagina. Kalau sudah kronis. Kenapa? Ya nanti justru di dalam rahim atau di dalam uterus. Itu yang namanya piometra. Ini paling sering pada kucing. Piometra. Piometra itu nanah cairan di dalam rahim, kondisi serviks menutup. Makanya pada saat katakanlah KB suntik bukan KB ya. Jadi anti kontrasepsi, jadi anti kebuntingan, kita memberikan anti kebuntingan pada kucing. Ini kondisi harus benar-benar katakanlah saluran reproduksi ini kondisi sudah disterilkan setelah melahirkan. Makanya paling cepat 2 minggu itu harus sudah bersih. Karena kalau katakanlah kita belum bersih langsung disuntik dengan obat kontrasepsi, ini langsung dia nutup kotor, itu harus jadi piometra, paham ya? Itu piometra dari situ. Jadi dia belum involusi, belum mengeluarkan semua mata organik darah, cairan ketuban dan sebagainya keluar semuanya, disuntik nutup langsung. Ini yang paling penting. Kalau untuk pemberian kontrasepsi. Nah, kemudian gejala yang berikutnya dia adalah setelah tidak adanya siklus estrus mengakibatkan dia infertil. Kenapa infertil? Karena hormon progesteron ini tinggi terus karena dianggap ada kebuntingan sehingga ovarium ini tidak berkembang. Folikelnya tidak berkembang dan tidak menghasilkan ovum, tidak menghasilkan sel telur. Akhirnya infertil. Infertil ini bisa bersifat katakanlah permanen, akhirnya menjadi steril, atau belum, atau tidak. Nah, ketika segera diobatin, nanah dikeluarkan, kemudian dinormalkan siklus estrusnya, siklus birahinya, nanti dia infertil, tapi akhirnya menjadi fertil kembali. Nah, tapi kalau dibiarkan terus, tidak mati hewannya, tapi menjadi steril. Kenapa? Karena ovarium penghasil folikel penghasil ovum ini lama-lama menjadi atrofi, menjadi menghilang. Nah, dan kemudian secara kronis ketika terjadi piometra, hewan kurus, hewan pasti kurus. Tapi ini kan bukan spesifik, yang spesifik yang saya sampaikan di depan tadi, paham ya? Jadi paham di situ. Nah, kemudian khusus untuk kasus brucellosis ini harus penanganannya khusus. Nanti saya sampaikan pada materi secara khusus untuk kasus brucellosis karena ini infeksi reproduksi secara umum. Baik di anjing ada, di kucing ada, sama. Nanti infeksi hanya karena bakteri lingkungan saja. Kemudian pengobatannya. Nah, kalau pengobatannya itu harus pertama kali dicek dulu. Dicek dengan kalau hewan kecil dengan menggunakan dranger itu ya, jadi cervix buka atau nutup gitu. Nah, kalau cervix kondisi buka,
Ini lebih mudah, langsung ini dibersihkan seperti yang saya sampaikan tadi, diirigasi dengan air hangat campur garam tadi 1%, kemudian dikasih beta iodin 0,2% saya bersih, kemudian dikasih antibiotik. Antibiotiknya boleh kaplet, boleh juga menggunakan yang contoh penstrep. Penstrep kalau contoh untuk sapi gitu ya, sapi ya 20 ml penstrep diencerkan dengan ini untuk penutup terakhir ya, dengan aqua ades atau menggunakan NaCl fisiologis. Kalau paling bagus dengan NaCl fisiologis karena absorpsinya jadi berbeda karena dia isotonis. Jadi dilarutkan 20 ml masukkan ke semua ruang daripada terus tadi. Pada kucing juga demikian, sesuai dengan dosis. Kalau kucing itu 0,5 mili, 0,5 mili penstrep, karena rata-rata bakteri lingkungan. Kalau kambing, domba ini biasanya 2,5 sampai 3 mili, sama dicampur dengan aquades atau NaCl fisiologis. Kemudian tetap diberikan di treatment dengan pemberian secara intramuskuler, pemberian antibiotik spektrum luas seperti penstrep tadi sama. Jadi yang sejenis antara dimasukkan. Kenapa? Karena menghindari terjadi septisemia, menghindari terjadinya bakteri di dalam darah. Nah kemudian kalau kondisi ini diberikan dexamethasone boleh, tidak boleh. Nah, tergantung tingkat peradangannya. Kalau tingkat peradangannya tinggi, ini perlu kita berikan dexamethasone. Nah, karena dexamethasone ini juga ada manfaatnya. Dexamethasone ini fungsinya juga mengkontraksikan. Jadi dengan mengkontraksikan berarti dia membantu membersihkan keluarnya semua material organik di dalam uterus. Tapi juga bisa tidak boleh pada kondisi tertentu, paham? Tidak boleh pada kondisi tertentu. Contohnya pada katakanlah dia tingkat peradangannya tidak parah. Nah, ketika tingkat peradangannya tidak parah ini dexamethasone ini nanti ada teori mengatakan dia inhibit, jadi menghambat, keluarnya prostaglandin. Tapi ini teori ini belum masih artinya ada pendapat yang menghambat, ada yang tidak. Makanya saya menyampaikan bisa ya bisa tidak. Nah ini tergantung katakanlah hasil pengamatan diagnosa kita. Jadi ketika terhambatnya prostaglandin, otomatis ini menghambat tumbuhnya folikel ovarium. Akhirnya terhambat matangnya ovum. Jadi menghambat normalnya siklus estrus. Nah, makanya kalau pengalaman saya jarang memberikan dexamethasone. Saya rata-rata hanya memberikan penstrep sama vitamin ADE kalau nyeri ya kontrakol, karena kan nyeri kan dia. Karena kalau ketika nyeri nanti dia kan tidak mau makan. Jadi kalau saya secara pribadi itu kalau penanganan reproduksi itu non misalnya penstrep. Jadi termasuk dipendidamim tidak, karena dia pemblokade anti radang. Karena dibutuhkan radang juga untuk keluarnya prostaglandin. Jadi hanya penstrep, vitamin ADE, kemudian multivit. Jadi radang itu ketika tidak parah dibutuhkan karena untuk memicu keluarnya prostaglandin atau PGF2 alpha. Nah, PGF2 alpha ini sangat berfungsi untuk katakanlah siklus regulasi hormon reproduksi. Kenapa? Jadi pada saat melahirkan ini masih ada namanya CLP, corpus luteum persistent. Nah, ketika ada CLP ini masih ada, ini mengakibatkan hewan tidak mau birahi. Nah, ketika radang tadi karena ada sedikit iritasi dengan antibiotik atau dengan pemberian iodin, itu dinding uterus menghasilkan PGF2 alpha. PGF2 alpha ini akan mengkontraksikan uterus, akhirnya CLP ini tadi
corpus luteum persistens ini akan lepas sehingga ovarium akan normal kembali, tumbuhlah folikel. Ketika tumbuh folikel, hanya tumbuh folikel ini kan memberi makan ovum. Nah, ovum ini akan tumbuh. Nah, akhirnya normal reproduksi. Makanya kalau saya itu hanya cukup antibiotik, kemudian maksimal analgesik. Kalau tidak boleh tidak usah nggak apa-apa. Kalau analgesik juga bukan kontrakol, pasti memberikannya saya siron. Kenapa? Kalau kontrakol ada diphenhydramine. Kemudian berikan vitamin A, D, E untuk apa? A, D ini untuk merangsang tumbuhnya folikel. Nah, penyuntikan A, D ini bukan intramuskuler, usahakan submukosa vulva, agak sakit, tapi ini nanti akan efektif. Kenapa? Karena absorpsinya cepat di saluran reproduksi, sehingga recovery jaringan uterus tadi cepat tumbuh sel-sel baru, kemudian ovarium ini cepat tumbuh kembali. Jadi kalau intramuskuler jadi disuntikkan submukosa vulva. Submukosa vulva itu bukan di vulva ya. Kalau di vulva lebih sakit, namanya vulva jadi di submukosa itu, jadi kalau submukosa itu begini. Ini namanya labia. Ini ada labia mayor, itu bibir luar. Ini ada bibir kecil sini. Ini ada klitoris ini. Ini jaringannya kan, maksudnya submukosa vulva itu ini. Jadi bukan ini, kalau ini namanya vulva, submukosa sub itu dekat, namanya juga sub. Jadi bukan kalau ini namanya intravulva itu sah. Jadi submukosa vulva ini nanti hasilnya dekat dengan saluran reproduksi. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi intinya daripada proses penyembuhan, makanya kalau secara alami itu hewan liar itu siklus reproduksinya cenderung normal karena tidak ada manipulasi. Ini kan saya sampaikan karena kan pengobatan. Kalau secara normal hewan secara lahir ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi fungsi iodin tadi ini butuh. Jadi iodin itu iritir aja. Iodin iritir. Ketika terjadi iritasi, ini akan menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin atau PGF2 alfa ini akan meluruhkan CLP, corpus luteum persistens. Ketika corpus luteum persistens ini luruh, akhirnya ovarium akan berfungsi kembali. Ovarium menghasilkan hormon namanya estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang akan menumbuhkan folikel dan memunculkan gejala birahi. Nah, kemudian treatment pengobatannya tadi kalau untuk reproduksi usahakan ini dimonitoring sehari 2 kali 3 hari. Karena apa? Resikonya tetap masih ada infeksi. Jadi harus tuntas diberikan antibiotik sehari 2 kali 3 hari. Paham ya? Jadi seperti kurang lebih itu yang saya sampaikan tentang penyakit infeksi saluran reproduksi. Oh ya, sedikit sebelum saya tutup, pada jantan. Pada jantan juga bisa terjadi. Jantan itu contoh yang kalau laki-laki gonor-gonor. Ini juga ada di jantan itu contoh katakanlah satu karena traumatik karena dia terlalu agresif. Berarti mengawini karena dia nggak pernah kawin, mengawini jantan lagi kan ada itu. Jantan makanya jantan karena over libido, paham ya? Itu akhirnya infeksi secara eksternal aja di luar. Nah, tapi lama-lama nanti juga kami infeksi sampai ke reproduksi, epididymis, masuk juga ke uretra, ke urinari bisa, ke saluran. Kalau namanya epididymis itu saluran dari testis mengeluarkan sperma itu namanya epididymis, itu bisa radang. Itu bisa. Kemudian kalau terjadi apa ini sering terjadi? Apa gejalanya? Biasanya kalau jadi infeksi saluran reproduksi pada jantan itu pada